Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Nindya Rifa dengan 3 NIM terakhir 131 dari APD kelas F. Di sini saya izin em, akan mempresentasikan bagaimana cara mengerjakan UK3. Langsung saja, eh, ketika kita akan mengerjakan UK3, kita harus memiliki data Excel. Kemudian data Excel tersebut harus kita rubah ke bentuk spreadsheet dan diupload di Google Drive. Selanjutnya, kita langsung saja ke Google untuk menuju ke Data Studio. Baik, kita langsung saja ketik di pencarian datastudio.google.com. Ketika kita akan login ke Data Studio, kita harus sudah memiliki email yang aktif untuk login ke Data Studio. Selanjutnya, langkah awalnya, tampilannya seperti ini. Nanti kita langsung klik tanda plus di sini buat klik yang laporan, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Kita scroll ke bawah, kita pilih yang spreadsheet. Kita pilih yang Google Spreadsheet. Lalu kita pilih data yang akan kita masukkan yang sudah dirubah menjadi spreadsheet. Di sini saya akan memasukkan data UK3 supermarket. Selanjutnya klik tambahkan, klik tambahkan ke laporan. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Di sebelah kanan ini ada data yang sudah kita masukkan dari spreadsheet. Langkah pertama, kita akan memasukkan gambar untuk di bagian atas sini. Caranya, kita klik yang titik 3 di sebelah kanan atas ini, lalu kita pilih yang bentuk, kita pilih yang kotak. Selanjutnya tinggal kita sesuaikan saja di kanvas kita, sesuai keinginan kita. Setelah itu, kita bisa mengedit bagian latar belakangnya sesuai keinginan kita. Bisa warna hitam ataupun biru. Sini saya akan merubah menjadi warna biru. Setelah seperti ini, setelah seperti ini, saya akan menambahkan logo untuk di bagian pojok kiri atas. Kita akan menambahkan logo. Caranya klik titik 3, klik gambar, upload dari komputer. Setelah itu kita pilih gambar logo mana yang akan kita upload. Selanjutnya kita klik open dan kita sesuaikan saja ukurannya.
Seperti ini, saya akan kecilkan lagi. Kalau sudah, kita akan menambahkan teks. Caranya sama, klik titik 3, klik teks, lalu kita tinggal tambahkan saja teksnya. Di sini saya akan menambahkan teks analitika dan visualisasi data PT Supermarket Adi Baskoro Chandra. Kita juga bisa edit untuk fontnya ini warnanya apa, ukurannya berapa, dan jenisnya apa. Di sini saya ubah ukurannya menjadi 34. Fontnya Arial. Saya akan bold. Lalu ratanya rata tengah. Saya panjangkan dulu. Seperti ini. Kemudian selanjutnya, saya akan menambahkan total transaksi. Caranya, em, di bagian sini klik tambahkan diagram, kemudian klik yang kartu skor yang paling kiri, lalu tinggal disesuaikan saja. Di sini, lalu kita bisa edit. Caranya klik sini, klik penyiapan, kita rubah menjadi eh, apa-apa. Oke. Kemudian saya rubah bagian kolom utamanya ini menjadi total transaksi. Ya ini. Kita klik lalu kita seret. Kemudian kita bisa rubah judulnya menjadi total transaksi. Oh, kayak gini sih. Maaf, maksud saya di sini tetap tetap pakai record count, tapi hanya judulnya saja yang kita rubah menjadi total transaksi. Judulnya dirubah menjadi total transaksi. Kemudian kita bisa rubah gayanya di sini untuk fontnya bisa dirubah menjadi mungkin ini ditengahkan supaya rapi. Kemudian latar belakangnya saya rubah menjadi warna ini, warna ini.
Kemudian ini juga bisa dikecilkan. Setelah itu kita menambahkan date atau tanggal. Caranya kita ke tambah kontrol. Terus kita tinggal masukkan kontrol tentang tanggal. Di sini, kemudian tinggal disesuaikan saja caranya klik. Terus dipilih bagian penyiapan. Terus kita ganti tanggalnya. Tanggal mulainya di sini tahunnya tahun 2019. Tahun 2019 bulan Januari tanggal 1. Selanjutnya untuk tanggal berakhirnya itu tahun 2019 juga. Bulan Maret tanggal 31. Ini kita sesuaikan dengan tanggal transaksi di file Excel. Selanjutnya kita klik yang ini. Kemudian kita bisa ke gaya. Di gaya ini kita bisa rubah fontnya, ukurannya, dan juga latar belakangnya. Saya akan rubah menjadi warna ini. Ukurannya juga bisa dirubah. Saya rubah ukurannya agak lebar. Oke. Selanjutnya, saya akan menambahkan city. Caranya, klik tambah kontrol, terus klik drop down, menu drop down, kita tambahkan di sini. Lalu di bagian penyiapan, kita di bagian kolom kontrolnya, kita ganti menjadi city. Diklik lalu diseret saja. Selanjutnya metriknya yaitu record count. Dimensi rentangnya tanggal. Setelah itu kita bisa langsung aja ke bagian gaya. Kita bisa merubah warna backgroundnya. Saya ingin merubah menjadi warna oranye. Lalu tinggal di bisa diukur sesuai keinginan untuk besar kecil dari fontnya. Kemudian saya edit fontnya menjadi lebih besar supaya eh, lebih enak dilihat. Ini jadi 30. Oke, ini 14. Kalau sudah, saya akan menambahkan input invoice. Caranya adalah dengan ke klik tambahkan kontrol, lalu kita akan pilih yang kotak input. Selanjutnya kita letakkan di sini. Setelah itu, kita bisa ke bagian penyiapan.
Jadi, input invoice ini digunakan untuk melihat setiap transaksi yang berbeda. Em, Lalu di sini kita merubah namanya menjadi input invoice ID. Kalau sudah, kita bisa merubah latar belakangnya, warnanya, sesuai keinginan kita. Misalnya saja di sini saya ingin merubahnya menjadi warna, saya ingin merubah latar belakangnya menjadi warna yang sama seperti tadi. Kemudian ukurannya saya samakan dengan yang sebelumnya. Untuk ukuran teksnya saya besarkan sedikit. Setelah itu, saya akan menambahkan slider quality. Caranya adalah dengan tambahkan pengontrol, lalu pilih penggeser, klik di sini, lalu kita ganti menjadi quantity di bagian penyiapan. Diubah menjadi quantity. Caranya klik ke quantity, lalu kita seret ke sini, lalu dirubah namanya menjadi slider quantity. Kalau sudah, kita bisa sesuaikan juga untuk warnanya. Untuk warnanya bisa disesuaikan warna backgroundnya. Saya ganti menjadi abu-abu. Kalau sudah, selanjutnya saya akan menambahkan diagram garis. Caranya adalah dengan klik tambah diagram,
klik tambah diagram, lalu di sini pilih yang diagram rantai waktu yang paling kiri ini. Selanjutnya kita letakkan sesuai keinginan kita. Setelah itu, di bagian penyiapannya kita rubah dimensinya tanggal atau date. Lalu untuk metriknya itu adalah total. Di sini metriknya masih record count, kita ganti menjadi total. Caranya tinggal diklik lalu diseret ke bagian record count. Lalu setelah itu tinggal kita tarik saja sesuai keinginan kita. Kita rapihkan. Setelah seperti ini, selanjutnya saya akan menambahkan diagram lingkaran. Caranya adalah klik tambah diagram di sini, lalu klik yang lingkaran. Yang ini, tinggal kita letakkan saja. Setelah itu, di bagian penyiapan, untuk bagian dimensinya kita rubah menjadi payment. Diklik lalu diseret. Selanjutnya di bagian dimensi ini tuh merupakan X-nya. Terus bagian matriksnya kita rubah menjadi record count. Diklik lalu tinggal diseret saja. Setelah itu nanti akan muncul 3 warna yang berbeda seperti ini. Selanjutnya kita bisa rubah juga untuk latar belakangnya sesuai keinginan kita. Di sini saya ingin merubah latar belakangnya menjadi warna abu-abu. Kita samakan saja. Yang sebelahnya juga warna abu-abu. Setelah ini, saya akan menambahkan diagram batang. Cara menambahkannya juga sama seperti diagram sebelumnya. Kita tinggal klik saja. Sebentar ya, agak nge-lag. Nah, itu kita tinggal ke tambahkan diagram, lalu kita tambahkan diagram batang. Diagram batang itu yang ini, yang paling kiri. Lalu tinggal kita tambahkan saja di manapun sesuai keinginan kita. Lalu kita bagian kita ke penyiapan. Di penyiapan ini, di bagian di bagian dimensi kita rubah menjadi
Di bagian dimensi rentang itu sama ya, tetap det. Lalu untuk di bagian dimensi itu menjadi produk line, produk line. Produk line kita rubah di sini masih det, jadi kita rubah. Caranya tinggal diklik lalu diseret saja. Setelah itu di bagian metriknya kita rubah menjadi quantity. Diklik, caranya sama, tinggal diklik lalu diseret. Yang totalnya kita hapus sebentar ya. Nge-lag laptopnya. Yang total kita hapus. Setelah itu, tinggal kita sesuaikan saja diagramnya untuk desainnya, seperti latar belakangnya, warnanya, backgroundnya, bisa kita sesuaikan saja. Saya akan edit. Mohon maaf, laptopnya agak nge-lag. Seperti ini. Ini saya mau rubah dulu untuk warnanya. Di bagian gaya ya, di bagian gaya kita bisa rubah latar belakang, font. Setelah ini, saya akan menambahkan tabel. Cara menambahkan tabel sama sebenarnya. Caranya, mohon maaf ya, agak nge-lag laptopnya. Caranya, untuk menambahkan tabel, kita klik yang bagian tambahkan diagram, lalu klik yang tabel yang paling kiri. Lalu tinggal kita sesuaikan saja besar kecilnya. Nah, untuk di bagian tabel ini, kita klik ke penyiapan. Diutamakan itu yang dimensi diantaranya seperti em, depth. Kita klik tambah depth. Caranya tinggal diklik lalu diseret. Lalu yang selanjutnya ada invoice ID. Caranya juga sama. Diklik lalu ditambahkan. Terus ada payment. Diklik lalu ditambahkan. Selanjutnya ada branch. Diklik lalu ditambahkan. Selanjutnya ada city. Diklik lalu diseret. Tambahkan dimensi. Setelah city, tambahkan customer type.
customer type. Terus setelah itu ada gender. Setelah itu ada product line. Product line diklik lalu kita share. Nah, urutannya kita bisa sesuaikan. Kayak date di atas sendiri. Selanjutnya ada invoice ID. Wah, capek banget. Range, city, region, detail. Enak banget, Cok. Sumpil. Customer set, customer type. Enggak capek, ngelag banget. Customer type, date, invoice, payment, brand, city, gender, customer type, gender, sama terakhir itu produk lain di sini. Setelah itu, di bagian matriksnya, kita akan menambahkan diantaranya seperti quantity, lalu ada unit price. Unit price caranya kita tambahkan dulu. Untuk unit price, kita klik, lalu kita seret ke sini. Selanjutnya, yang ketiga ada total. Kita tambahkan total, kita klik, lalu kita bisa langsung seret. Jadi di sini bisa kita atur juga untuk gayanya, untuk latar belakang
warna latar belakang, jenis fontnya, itu bisa kita atur sesuai kreativitas kita. Nah, ini saya, nah seperti ini, kurang lebih untuk data yang sudah saya buat. Nah, seperti ini, kira-kira mungkin saya akan merubah bagian nama PT supermarketnya menjadi nama saya sendiri ya. Hmm, mungkin namanya saya akan ganti jadi PT Supermarket Sukses Jaya. Baik, saya akan tampilkan untuk hasil akhirnya. Saya akan tampilkan untuk hasil akhirnya.
Ini adalah untuk hasil akhirnya untuk PT Supermarket Sukses Jaya. Jadi, misalnya saja berdasarkan dari tanggal, misalnya di sini saya em, kan tanggal mulainya itu tanggal 1 Januari sampai tanggal berakhirnya hmm, 31 Januari 2019. Jadi di sini pada tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2019, total transaksinya yaitu sebesar 275. Selanjutnya, di sini untuk total tertingginya itu total tertingginya itu ada di sini di tanggal 23 Januari sebanyak 4.601. Selanjutnya, dilihat dari diagram lingkaran. Di sini diketahui pembayaran menggunakan e-wallet itu sebesar 34,9%, pembayaran dengan cash sebesar, sebentar nge-lag, mohon maaf. Sedangkan untuk pembayaran menggunakan cash itu sebesar cash itu sebesar 34,2%, untuk pembayaran menggunakan kredit card sebesar 30,9%. Selanjutnya, em, dengan total barang yang terjual paling banyak, di sini total barang yang terjual paling banyak itu berada ini di sebelah paling kiri sebanyak 240. Selanjutnya untuk yang paling rendah itu sebanyak 179. Produknya yaitu Health and Beauty. Untuk yang tertinggi tadi produknya yaitu Sport and Travel. Selanjutnya, selanjutnya untuk berdasarkan, misalkan di sini berdasarkan kotanya. Nah, berdasarkan kota tadi, kotanya kota Mandalay, diketahui bahwa penjualan tertinggi itu terjadi pada tanggal 26 Januari tahun 2019. Mohon maaf, ini saya agak nge-lag laptopnya. Selanjutnya, pembayaran kredit sebanyak 38,2%, pembayaran menggunakan pembayaran menggunakan cash sebanyak 30,3%, lalu pembayaran menggunakan e-wallet sebesar 31,5%. Untuk barang yang tertinggi yaitu Sport and Travel, kuantitas terjualnya sebanyak 83. Selanjutnya, yang terendah itu ada Health and Beauty dan Home and Lifestyle.
Kuantitinya sama sebanyak 44. Kemudian dari slidernya, misalkan saja di sini kita geser menjadi 5,7. Slider kuantitinya sebesar 5,57. Diperoleh hasil yaitu penjualan tertinggi terjadi di tahun di tanggal 26 Januari tahun 2019, yaitu sebanyak 1.912. Pembayarannya menggunakan e-wallet sebanyak 34,9%, pembayaran menggunakan kredit card sebanyak 34,3%, pembayaran menggunakan cash sebanyak 30,8%. Selanjutnya, untuk barang yang terjual, yang paling tinggi yaitu home and lifestyle sebanyak 95, dan yang paling terendah yaitu barangnya yaitu elektronik aksesoris dengan kuantitinya 66. Selanjutnya untuk kita mengecek input invoice ID-nya, misalnya saja di sini oke banget, guys.
Enggak, tapi nggak bisa dipakai. Ayo pergi ke tempat langganan disajikan nyaman. Jangan Terus banget sih yang mohon maaf laptopnya nge-lag. Saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya, misalkan saja saya ingin mencari invoice yang nomor 2 ini. Caranya tinggal dicoba saja. Tinggal dicoba atau bisa diketik saja manual 101 8140. Ada atau tidak? Nah, di sini ada berarti transaksi ini tidak fiktif atau transaksi ini ada. Begitu juga sebaliknya, misalkan tadi invoice ID-nya kita copy paste, lalu kita search di bagian input sini dan hasilnya tidak ada, maka berarti tandanya transaksi tersebut fiktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.